dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir di ruang Anda dalam program Pojok IKM Persembahan Radio Tutung Kanang FM dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tangerang. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah saya David dan saya kembali akan menemani kalian semua beserta dengan 3 narasumber kita dari Pojok IKM kali ini, yang mana akan kami perkenalkan dulu. Silakan Bu. Oke, terima kasih David. Hari ini di studio sudah hadir 3 orang narasumber yang luar biasa. Dan mungkin kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ke samping kiri saya dulu ya. Ada Mbak Novianti. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Oke, beliau adalah owner dari Novi Konveksi. Ya, betul sekali. Oke, dan kemudian selanjutnya kita ke satu-satunya paling ganteng di sini, David. Saya Oh, oke, David juga. Imam Hoiri Sutrisno ya, owner dari Toy Bakery. Benar ya? Iya, betul. Oke, halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Ada yang komplain dibilang ganteng ya. Oke, dan selanjutnya kita ke Ibu Musrifah ya. Sering dipanggil Asri Bu ya. Iya. Oke, beliau adalah owner dari Asri Sasirangan. Iya. Oke, selamat pagi Bu. Selamat Oke, pagi. apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Oke, baik David. Ya, Kita juga mengajak pendengar kita untuk bisa aktif melalui, berinteraksi aktif ya dengan kita melalui telepon. di 0812 5667 5766. Oke, bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama di Iya. 0812 566 75766. Dan siaran ini juga bisa didengarkan secara streaming ya. David ya, di mana David? Bisa di website tpfm.tanahlokalkap.go.id, atau bagi rekan-rekan yang mungkin sekarang sedang utak-atik Instagramnya juga, bisa dibuka live streaming kita di Instagram Radio Tuntung Pandang. Dan oke, mungkin langsung sebagai pembuka, Bu Peri, silakan. Oke, mungkin kita ke narasumber yang pertama dulu ya. Kayak cenderung ke Mbak Novi nih. Oke, pagi Mbak. Boleh saya bacakan profilnya Mbak? Iya, oke. Boleh sebut tahun ini Mbak? Lahir di Banjarmasin, Iya. 1 November 1982 Mbak ya. Masih muda ini David. Beliau memang sejak awal menekuni profesi konveksi. Iya. Dan sehari-hari ini juga sebagai ketua LPK Novianti Sima ya, dan juga totaris pengantin ini Mbak ya. Oh, luar biasa sekali. Dan untuk riwayat pendidikan terakhir di SMU mana ini Mbak? Saya Kuala Papua 1. Oh, Kuala Kapuas. Saya belum pernah ke Kuala Kapuas. Nanti kita jalan-jalan ke Oh, sana. terima kasih. Oke Mbak, boleh cerita sedikit Mbak tentang Novi Konveksi Mbak? Boleh. Sebelum kita menata karir di konveksi, kita pernah dulu mengikuti kegiatan pelatihan di Banjarmasin di Mamayan Pusat di Lampung Padil. Setelah tamat dari SMU tahun 2001 kita mengembangkan, dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, Novi Konveksi sendiri itu produksi produk atau memang cuma mengerjakan pesanan-pesanan Mbak? Mengerjakan pesanan juga dan mengerjakan produk-produk juga. Oke, produknya apa aja Mbak? Kalau pesanan kita misalkan kayak kaos, kombinasi sasirangan, kayak kaos yang ibu-ibu tipas supaya merasakan yang kayak kami pakai kemarin. Oh Itu iya. kita bikin sendiri. Terus dikombinasikan dengan kain sasirangan. Busana muslim juga kita produksi sendiri. Baju-baju dinas juga. Dan perlengkapan olahraga, baju-baju olahraga kita produksi. Pakaian olahraga. Oke. Untuk sasiran ini produksi sendiri atau mungkin ada pakai produk dari siapa? Gitu, Kalau Mbak? untuk sasirangan kita produknya ngambil dari tempat ini. Oh, jadi ini ya masih ada kerjasama dengan beberapa teman. Oke, baik. Kita lanjut ke Kita langsung aja nih, kita dengar juga suaranya dari Mas Imam ya, karena ini ada apa tuh di depannya tuh? Nah, ini kayaknya menarik nih ya, karena ini menggoda sekali nih. Ya, silakan Mas Imam. harapan nih. Nggak bisa langsung aja lagi. Oke, Mas Imam Hoiri Sutrisno ST. Menarik, sarjana teknik ya? Iya betul. Oke, lahir di 2 Januari 1994. Masih muda sekali Sangat juga muda, ini ya. ya. Oke. Juga merupakan sampai saat ini masih
ya sebagai PSP3? Udah berhenti di akhir tahun 2019 kemarin. Oh oke, dan fokus ke Bakery. bakery. Oke, boleh diceritakan produknya Mas? Ini ya, awal mulanya dulu sebenarnya nggak terlalu tertarik atau nggak minat ya dengan usaha bakery. Usaha ini kemauannya dari ayah, dari bapak saya. Kalau kuliah dulu, saya anak teknik mesin, hobi desain grafis. Jadi dulu sambil kuliah sambil jasa desain grafis, bikin logo, desain kemasan. Lulus kuliah, didesaklah sama orang tua. Karena menjalankan dengan terpaksa, akhirnya saya putuskan berhenti. Padahal waktu itu lumayan, omset per hari bisa sampai 600-an. Tapi namanya anak muda, kerjaan yang nongkrong nggak sama sedikit juga. Jadi lebih banyak mainnya, nabungnya nggak bisa, ya udah berhenti aja. Jadi daftar kerja, waktu ada lowongan sebagai PSP3 di Dispora, daftar, masuk, dan pada saat di PSP3 pun yang saya galakkan adalah satu desa satu produk. Karena dari 2015 sampai 2016 akhir saya bergelut di roti, mengeluarkan suatu produk. Akhirnya waktu PSP3 pun kewirausahaan mudanya yang saya bangun. Kayak gitu. Jadi setelah itu saya mau mencoba setelah menikah. Saya coba dulu usaha ini karena mandang alat ya, aset sekitar 30 jutaan di rumah nganggur. Tiap kali lihat ke rumah rasanya sayang banget gitu. Akhirnya ya udah dicoba. Sebelum berhenti saya coba dulu 3 bulan. Dan hasilnya per bulan alhamdulillah bisa sama untuk pengganti gaji. Jadi berunding sama istri, ya udah ini hasil 1 bulan, ini hasil gaji, beli mana kata istri. Saya mau fokus salah satu, ya udah jualan aja. Akhirnya ini meneruskan roti. Terus kemauan saya juga, saya ingin ada usaha bakery asli dari tanah laut ya. Karena selama ini bahkan roti-roti di warung pun produknya bisa kita lihat dari luar semuanya. Jadi saya ingin ada produk roti yang asli tanah laut. Gitu. Asli tanah laut, Torik Bakery ya. Dan ini memang Bu Pri ya, artinya pionir. Selain tadi juga mulia sekali ya, karena tujuannya untuk memunculkan produk roti sendiri tanah laut, dan beliau juga sungguh muda dan bisa jadi contoh sebenarnya bagi generasi muda lainnya. Berawal dari lika-liku tadi ya perjalanan, kemudian pada titik tertentu beliau melihat ada peluang nih. Nah itu dia, memanfaatkan peluang yang ada ini yang biar luar biasa dari Mas Iman. Butet kita minta buat memanfaatkan peluang ya. Mas Butet ya. Oke, baik. Seandainya kalau melihat live Instagram bisa melihat ya, di sini kita display beberapa produk yang dibawa oleh narasumber kita ya, ya. Benar sekali. Karena inilah momen saatnya kita sebagai warga tanah laut lebih mengenal ya apa sih produk tanah laut sendiri. Jadi kalau misalnya ada tamu ataupun dari luar kota nanya oleh-olehnya apa di tanah laut, oh kita ada sasirangan, ada roti juga, dan banyak hal ya. Dan tentunya kita akan lanjutkan lagi dengar ke Ibu Musrifah ya. Di sasirangan nih, di sasirangan. Ibu, enaknya dipanggil Bu Musrifah atau Bu Asri nih Bu? Biasanya Bu Asri. Bu Asri, oke, jadi Bu Asri ya. Oke, siap. Oke, boleh sebut tahun ini Bu? Untuk profilnya Bu, saya sebutkan Bu ya. Oke, beliau lahir di 14 April 1969 dan beliau pernah bekerja sebagai tenaga administrasi di tambang batu bara ternyata David. Wow ya. Dan saat ini sebagai guru Bu ya. Guru di mana Bu? Guru TK. Guru TK. Oke, di mana Bu? Di Jorong TK Negeri Pembina. Oh, jauh ya. Oke, setelah itu beliau juga sehari-harinya sebagai penjahit Bu ya, dan pengrajin sasirangan. Oke, dan untuk riwayat pendidikan beliau adalah S1 PAUD, PG PAUD UT, Universitas Terbuka Bu ya. Oke, boleh diceritakan Bu untuk Asri Sasirangan Bu? Untuk sasirangan ini awalnya saya
dibawa perusahaan JBG yang di Jorong itu mengadakan pelatihan sasirangan dengan anggota 10 orang. Iya. Awal mulanya kami kelompok. Setelah berjalan, ini kami terus terang masih pemula Bu ya. Pemula tapi produknya Banyak, iya. Dan butuh bagus. Dia masih pemula, berjalan baru setahun. Jadi saat ini saya belajar ke sana kemari ya untuk menambah ilmu. Ternyata setelah perjalanan setahun ini kelompok kami tidak berjalan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berjalan seorang diri. Untuk sasirangan saya mengambil motif, kan banyak sekali sudah ya pengrajin sasirangan di tanah laut ini. Jadi saya mengambil motif yang mungkin lain dari motif yang dibikin pengrajin yang lain. Jadi saya ambil motif untuk anak-anak. Oh ya. Yang motif karakter ya, yang apa SpongeBob, Patrick tuh, sama buah-buahan, sama untuk mungkin ini untuk khas Jorong saya bikin pantai, gambar pantai. Gambar pantai sesuai dengan kondisi ini ya. Geografis. Ya. Untuk produk yang kedua yaitu EcoPrint. EcoPrint. EcoPrint ini saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Disnaker beberapa bulan yang lalu. Itu produknya yang untuk apa? EcoPrint ini kan unggulannya di pewarnaannya di bahan alam. Iya. Jadi mungkin untuk kesehatan lebih bagus yang bahan alam ya mungkin. Iya. Sesuatu yang alami memang lebih ini ya, Iya. lebih sehat ya. Ada nilai plusnya tentunya. Iya. Prosesnya mungkin agak rumit, jadi untuk harga mungkin lebih tinggi daripada sasirangan. Daripada sasirangan yang Iya. menggunakan pewarna Pewarna sintetis. sintetis ya. Mungkin bisa dipaparkan langsung Bu terkait harganya karena mungkin ada rekan dengar yang sedang menyaksikan di Iya. live IG. Oke, mungkin yang EcoPrint Bu Iya. ya. Aku udah tadi pegang ini. Untuk EcoPrint ini ada dua. Sebenarnya untuk bahan macam-macam Mas ya. Saya ini baru sempatnya bikin yang katun sutra sama katun satin. Untuk katun satin ini biasanya kami menjual 200.000. Untuk katun sutra 250 seputaran itu. Kalau yang sasirangan mungkin rata-rata di sini antara 100 sampai 125 ya. Terpotong Bu Iya. ya. Ya, tergantung motif. Kalau motifnya penuh biasanya harganya lebih mahal. Sering ngerjain pesanan juga nggak Bu? Misalnya customernya pengen motif tertentu seperti itu? Iya. Alhamdulillah untuk penjualan sudah ke luar pulau. Masalahnya teman-teman saya banyak yang di luar pulau. Oh begitu. Jadi setelah saya upload di Facebook sama di status WA itu banyak teman-teman yang pengen dari luar Kalimantan, ada yang ke Jawa Timur, ke Bali, ada yang ke Kaltim. Jadi ini ya pengaruh online juga sangat ini David Berperan. ya. Dalam pemasaran produk. Pemasaran produk. Oke. Kalau ini sendiri Bu sudah merambah ke sekolah-sekolah nggak Bu? Karena biasanya kan ada tuh seragam-seragam entah itu instansi atau ke sekolah. Untuk sekolah sudah ada, tapi masih sebatas guru-gurunya aja. Oke. Kalau untuk anak murid belum. Belum. Ya, masih guru-guru paling seputaran 10, 20 segitu untuk seragam guru-gurunya aja baru. Oke, Mbak. Dan tentunya sekarang juga memodal masa pandemi ini Bu ya. Kita mungkin perlu tahu juga nih bagaimana sih perkembangan IKM sendiri dari narasumber kita. Kalau Ibu sendiri gimana dari sasirangan? Untuk sasirangan alhamdulillah di masa pandemi ini kalau untuk pembelian sasirangan lumayan. Untuk masker Mas. Oh gitu. Iya. Selain apa namanya untuk baju kan sekarang lagi ngetren bikin masker sasirangan ya. Jadi banyaknya ke situ. Oh, jadi produksi masker Iya. juga Bu ya. Ya, saya sendiri juga produksi masker sama biasanya ibu kalau pesen baju yang di sekolah-sekolah tuh langsung menjahitkan ke saya. Tadi belum dikasih tahu David harga maskernya. Nah itu dia. Kita perlu tahu nih. Gimana Bu? Harga masker tergantung apa
ada yang 1 lapis, ada yang 2 lapis ya. Oh, ada ya. Ada yang bahan sasirangan, ada yang bahan polos. Jadi tergantung bahan dan ketebalan. Untuk harga seputaran 8.000 sampai 15.000. Sampai Iya. 15.000. Murah ya. Murah Bu. Iya. Terjangkau lah ya. Terjangkau sekali ya, apalagi sekarang juga sehari itu mungkin tidak perlu tidak hanya 1 masker ya. Iya, betul sekali. Sesuai anjuran dari WHO ya untuk masker kain sebaiknya diganti per 4 jam. 4 jam dan bisa dicuci juga kalau pakai masker kain ya. Kita jadi iklan kesehatan juga. Pokoknya kita harus promosikan. Oke, baik David, saya lihat juga di samping kiri saya sudah ada tambahan display produk. Iya, Ibu Novianti ya. Iya, saya sudah lihat ada baju kaos berwarna hijau. Ini Oke. sampel yang tersisa. Oh, sudah tersisa. Berarti produknya hits banget ini. Habis dan cuma tersisa kaos deh. Kalau Oke. Iya, oke. Kita akan dengarkan langsung mungkin jadi dari Ibu Novianti, bisa dipaparkan terkait produknya. ini kan kemarin pesanan dari ibu-ibu paguyuban pemasyarakatan Kalimantan Selatan, yang mana saya bikin 180 pieces dan tersisa 1 ini contoh sebagai contoh. Mungkin nanti bisa buat kita di sini David ya. Bisa. Maunya saya sih untuk tanah laut ya, untuk tanah laut itu bisa pesan ordernya ke saya. Iya. Instansi-instansi dinas-dinas kan yang memerlukan kaos, misalkan kombinasi seperti kaos ini bisa dikombinasikan dengan sasirangan. Jadi kan kita bisa Bisa request Mbak ya? Bisa. Kayak sneaker gitu bisa. Kalau sejauh ini Bu terkait apa ya, semacam ya biayanya untuk pemesanan konveksi rata-rata seperti berapa sih Bu? Tergantung bahan. Tergantung bahan. Iya betul sekali. Kalau ini kan bahannya polo. Kalau polo kemarin itu pakai bordir logo ya. Itu kisarannya 120, 125 karena dia lengan panjang dan polonya juga yang adu. Oke. Selain polo? Kalau karton compact itu kisarannya 80-90 ribu. Oke. Oke. Jadi Tanah Laut udah punya konveksi sendiri ya. Biasanya saya pesan ke ini Banjarmasin. Nah, karena belum bisa kenal, Banjarmasin, karena belum belum kenal tahu. Mbak ya. Jangan bisa. Jadi dengan adanya kesempatan ini kan kita jadi tahu bahwa di Tanah Laut juga ada konveksi ini ya. Iya, betul. Dan sekali lagi mungkin di mana Bu lokasinya kalau misalkan ada masyarakat yang tertarik untuk Di Jalan Asairani, Komplek Taman Asri, Blok H, Gang Indah, nomor 39. Oh, langsung datang ke sana aja ya. Boleh. Oke Bu, kalau misal nih customernya pengen tanya-tanya dulu, ya David ya. Iya. Nggak pengen datang langsung ini David ya. Pengen tahu dulu, boleh hubungi kemana? Boleh ke nomor saya. Chat aja. Chatting bisa. Ada atau punya akun Sosial media? Ada di Facebook, ada di IG juga. Oh, boleh disebutkan Mbak. Kalau di IG Bila Putri, kalau di Facebook Novianti Sima, kalau di WA dengan nomor 0813 50 22 1982. Oke, boleh diulang Mbak. 0813 50 22 1982. Oke, nanti ada diskon khusus nggak Mbak? Oh, Karena bisa. saya sudah dengar dari radio nih, gitu. Oh, bisa. Boleh diskon khusus ya, apalagi kalau radio yang pesan ya. bisa nih Bu. Kalau mau Iya. merambah ke LPK, Mhm. mau ikut pelatihan menjahit atau mau ikut pelatihan tata rias pengantin kan bisa. Oh, bisa di tempat Mbaknya juga, David. Oke. Kita saranin Butet yuk, biar dia kursus menjahit. Luar biasa. Itu yang bagus Bu. Tadi sudah promo-promo produk ya, David ya. Sekarang kita pengen tahu juga nih, selama ini mereka ini Apa sih Bu? mereka ini ada, karena kita programnya merupakan persembahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Iya, ya. benar. Jadi saya pengen tahu nih, selama ini keterlibatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sendiri dalam mendukung usaha Bapak Ibu di sini. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Ibu Novi ya. Oke. Keterlibatan dari Dinas Perindustrian selama ini terhadap kami sangat baik sekali. Iya. Yang dimana juga dalam setiap kegiatan, terutama di lembaga ya, di lembaga pendidikan pelatihan kita, itu dari Pak Kadis sendiri itu sangat menyokong dan mendukung sekali, dan juga ibu-ibu kadis yang lain. Seperti ada kegiatan dari provinsi itu bisa diarahkan ke kita, pelatihan di DLK juga ke kita. Untuk produk sendiri mungkin karena saya baru gabung ya Iya. di IKM itu sendiri,
Jadi belum sempat mempromosikan ke Dekra atau barang di Dekra atau mempromosikan ke instansi lainnya. Oh ya, biasanya memang ini ya, David ya, dan rekan-rekan semua banyak produk-produk hasil dari industri kerajinan tanah laut itu banyak juga dijual di Dekra. Benar. Jadi kalau misalnya kesulitan menemukan produk-produk olahan tanah laut di store-nya, atau tidak ketemu store-nya, bisa langsung datang ke Dekra Nasda ya, yang lokasinya di dekat Polres Tanah Laut ya. Kecuali mungkin roti ya. Kalau Dekra Nasda kan biasanya barang-barang bisa dikatakan yang awet sekali, tapi kalau misalnya pangan atau khususnya roti langsung ke store-nya tadi. Iya, atau telepon ya, telepon. Diantar ya? Iya, diantar juga dengan ongkir yang sangat murah. Oke ya. Lanjut ke Mas Imam ya, kita mau dengar juga nih tadi kan peran dari Disnaker juga terlibat sekali pelatihan dan lain-lain. Kalau bagi Mas Imam sendiri bagaimana? Menurut saya sangat berperan banget ya untuk IKM secara umum ya. Untuk IKM secara umum artinya mendapatkan imun atau semangat lah dari dinas. Akhirnya saya melihat sekarang produk-produk IKM itu lumayan maju ya, lumayan dikenal karena dari dinas perannya yaitu menggabungkan beberapa IKM, akhirnya saling support, saling sharing ya, menumbuhkan kawan-kawan IKM yang sejenis ini tidak bersaing tapi saling berkolaborasi, justru menimbulkan semangat untuk saling support, saling support gitu ya. Jadi terus ya tadi beberapa pelatihan juga. Pelatihan itu dilempar dulu ke IKM, misalkan ada pelatihan pengolahan produk apa gitu, itu dilempar dulu di IKM untuk menambahkan skillnya. Baru nanti setiap Jumat ya, dulu Manunggal bersama dengan dinas juga turun ke desa tempat Manunggal itu mengajak kawan-kawan muda itu untuk menjadi produsen atau IKM, menumbuhkan usaha mudanya, gitu. Memotivasi gitu. Oke. Bagaimana dengan? Jadi memang peran Disnaker ini sendiri sangat mendukung ya Mas ya, terutama tadi mengkoordinir. Seperti yang tadi kita bicarakan pada jeda iklan, saya cukup kagum sih ya bagaimana menghubungkan ataupun mengumpulkan mengorganisir para pegiat IKM kita yang tidak hanya di Kota Pahari tapi juga di luar sampai ke Jawa. Gimana nih, langsung ke Ibu Asri? Gimana rasa tanggapannya dari peran Disnaker sendiri? Untuk peran Disnaker sendiri sangat menguntungkan bagi para IKM. Karena untuk Bapak Dinas sendiri sangat memperhatikan pengrajin kecil. Sampai kita pernah juga didatangi ke rumah. Jadi kami semangat gitu, meskipun kami masih pemula, ada perhatian khusus kayaknya begitu. Jadi untuk pelatihan kami juga pernah diundang, pernah dibawa pelatihan untuk meningkatkan produksi kita. Meningkatkan skill ya. Meningkatkan skill dan menambah pengetahuan. Yang semula kita sasiran aja, kita bisa bikin ekoprint. Oke. Hasil dari ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker Bu ya? Iya. Oke, ini saya juga mau dengar nih, kalau tenaganya sendiri gimana sih Bu? Kalau Ibu Asri sendiri ada perlu karyawan, berapa karyawan yang diperlukan untuk di bidang usaha ini sendiri? Untuk katakanlah bukan karyawan tetap ya. Saya kalau pas menjahitnya ini, menjelujur ini, biasanya banyak ibu-ibu yang istilahnya banyak waktu kosong, banyak waktu luang. Jadi mana yang ibu-ibu mau saya kasih untuk menjelujur. Nanti kalau pas mewarna bisa saya panggil 1-2 orang. Freelance ya? Iya. Belum berani untuk karyawan khusus. Tapi yang istilahnya yang sudah biasa membantu saya itu ada 4 orang. Kalau pas ada job yang agak banyak, bisa orang lain saya minta tolong menjelujur. Kalau Ibu Novi sendiri gimana Bu? Tadi sempat dengar terima orderan bikin APD ya? Iya, betul. Nah itu perlu berapa tenaga tuh? Kalau dilihat dari pesanan, perlu tenaga tuh karena dikejar ya, kejar selesainya, misalnya 1 minggu, perlu tenaga tuh paling tidak 6 orang. Sementara saya punya
anak buah, ada 4. Itu juga sekarang masih mengerjakan kerjaan yang lain, jahit masker juga, jahit baju sasirangan juga. Jadi memang masih memerlukan tenaga. Kemarin juga sudah konsultasi sama pihak dari Dinas Perindustrian dan GLK. Kita nyari yang lulusan dari GLK yang bagian menjahit ya, dia bisa ikut gabung gitu. Sudah ada lagi ya kesempatan bekerja, David ya. Benar. Betul sekali. Karena memang peran-peran beliau-beliau seperti ini, Bu, ya, berperan sekali lapangan kerja. membuka lapangan kerja ya, apalagi di masa pandemi seperti ini juga mungkin banyak yang terdampak tadi usahanya, namun mereka tetap berdiri dan masih bisa berbagi gitu loh dengan para masyarakat yang lain. Nah, kalau dari Mas Imam sendiri gimana nih untuk tenaganya? Kalau untuk tenaga karena masih usahanya baru dan belum besar ya, satu karyawannya, jadi dia fokus ke penjualan, jaga outlet, untuk produksi saya sendiri, Mas. Masih dihandle sendiri ya. Masih dihandle sendiri. Karena kemarin sempat ada juga yang lebih lama bikin roti daripada ulun. Tapi ada yang komplain gitu kan, katanya dari tekstur dan rasanya agak berubah. Ya udah akhirnya saya kerjakan sendiri untuk sementara ya. Iya sih, biasanya meskipun resepnya sama gitu, David ya, Beda, Bu. tetap beda. Kalau orang lain yang kerjakan, memang yang namanya yang punya itu pasti lebih tahu ya kan, seleranya itu seperti apa. Jadi tentunya menjaga kualitas tadi, Bu, ya kita. Iya, betul sekali ya. Kalau produksi begini memang harus mempertahankan kualitas, David ya. Dan tadi seperti kita dengar beberapa disebutkan bagaimana tadi pelatihan, kemudian ada BLK dan lain keterlibatan di Snakerin di sini. Dan kita mungkin bisa sampaikan juga nih, karena ini bisa memotivasi rekan dengar yang sedang mendengarkan, mungkin sedang mengerjakan usaha tapi bingung mencari apa sih namanya perkumpulan bagaimana sih untuk bergabung. Nah, kalau pengalaman Ibu Asri sendiri bagaimana? Karena Ibu kan dari yang paling jauh nih ya, narasumber kita dari Jorong. Kalau Mas Imam dan Ibu Novi masih sekitaran kawasan Pelihari kita. Gimana kalau Ibu sendiri dari Jorong nih? Persatuan IKM seluruh Tanah itu alhamdulillah ada grup WA ya Mas ya. Itu saya ada masuk 3 grup. Yang satu ASETI, yang satu Fashion, yang satu IKM. Jadi kalau ada berita, ada apa-apa, kita langsung dapat dari situ. Itu Ibu sendiri tahunya dari mana awal mulanya? Awal mulanya saya diundang yang ikut pelatihan Ecoprim. Habis itu saya langsung dimasukkan ke grup WA. Dan memang sangat membantu, Bu, ya, Sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Jadi kita tahu produk-produk teman yang lain, kita bisa nanya ini nanya itu, karena terus terang kami masih pemula. Jadi sangat membantu, para senior bisa membantu yang masih. Jadi wadah untuk selain silaturahmi juga jadi wadah untuk sharing, Bu ya. Iya. Seperti Mas Imam sampaikan tadi, apa ya, dengan adanya komunikasi sesama pegiat IKM, ada bisa menjalin kerjasama, bahkan menepis istilah apa sih persaingan tadi ya, Pak? Terus saling support ya. Terus saling support. Oke. Gimana, Bu Pri? Karena ini mungkin sudah hampir penghujung ya, kita akan dengarkan statement pamungkas mungkin dari para narasumber kita. Sekalian nih promosikan juga. Jadi tolong sampaikan harapan ya, harapan ke depannya bagaimana dan juga promosinya kemana. Silahkan dari mana, Bu Pri? Mungkin dari samping kiri saya. Oke, Ibu Novi. Silakan. Harapan saya untuk depannya, untuk Tanah sendiri khususnya, kalau bisa beli produk dari Tanah Laut juga, kayak ini kaosnya, pesannya ke kita, nggak usah lagi ke Banjarmasin, untuk dinas-dinas ya, khususnya dinas-dinas yang banyak pesan. Juga untuk APD kita juga menyiapkan. Untuk keperluan yang lainnya yang berkaitan dengan konveksi dan jahitan lah, bisa dikondisikan untuk ibaratnya gerianan ya. Iya, apa itu gerakan membeli ampun kawat. Iya. Itu harapan saya, biar Tanah Laut, biar kita di sini bisa maju, kita bisa pekerjakan yang belum ada punya pekerjaan. Iya, bisa jadi biar bisa jadi berkat untuk warga Tanah Laut juga ya. Karena banyak yang udah lulus kayak kursus di BLK, sudah lulus di SMK, tapi mereka bingung nyari kerjaan. Mau kuliah mungkin uangnya nggak ada.
Jadi kan bisa kalau dari kita sendiri membangun, kita bisa menarik mereka untuk bekerja di tempat kita. Mau datang aja ke Novi Konveksi, Mbak ya. Sekali lagi, Novi Konveksi di mana? Di Komplek Taman Asri, Blok H, Gang Indah nomor 39. Komplek Taman Asri, Blok H, Gang Indah, nomor 39. Pokoknya masuk ke Komplek Taman Asri aja. Nanya Novi Konveksi di mana? Novi LPK juga. Novi LPK juga orang tahu. Ya, kan Oke. bisa kursus menjadi di sana, Mbak ya. Iya, luar biasa. Lanjut, kita akan dengarkan dari Mas Iman. Mas Iman. Kalau dari saya mungkin sama ya. Jadi belilah produk lokal. Kita contoh Korea. Nah, Korea itu desa-desanya tumbuh berkembang karena dia lokal freight-nya luar biasa. Jadi harapannya marilah untuk warga tanah laut beli produk lokal ya. Hub ya, Himung olahan tanah laut gitu ya. Jadi agar IKM juga bisa maju, perekonomian berputar di wilayah kita juga gitu ya. Jadi ya perekonomian agar bisa maju lah. Apalagi sekarang pariwisata kita lagi Sabtu Minggu luar biasa dikunjungi gitu kan. Akhirnya kalau bisa ya mari kita promosikan juga produk-produk lokal. Betul sekali. untuk Torik Bakri sendiri bagaimana? Gimana ya? Kalau Ulun coba dulu beli dulu roti orang tanah laut gitu ya, bukan roti dari luar gitu. Oke. Dan produk kita juga tanpa bahan pengawet sama sekali. Tanpa bahan pengawet. Sama sekali ya. Bisa dijamin Bisa ya. dijamin. Tadi sangat memperhatikan standar kualitas produk ya, hasil pembicaraan kita sebelumnya. Jadi nggak usah ragu, harga juga sangat ramah di kantong ya. Iya. Boleh diantar langsung juga. Atau bisa datang ke mana, Mas? Ada support dari pemerintah kecamatan atau desa. Oke. Untuk dari pemerintah daerah, alhamdulillah sudah sangat mensupport sekali. Dan mungkin sekali lagi diinformasikan bagi masyarakat yang tertarik untuk membeli asli sasirangan, ya. Itu kemana? Untuk asli sasirangan kami alamat di Jalan Ayani atau lebih dikenalnya dengan Jorong Tran 200 belakang Indomaret. Jorong Tran 200. Belakang Indomaret, atau orang lebih mengenal saya dengan Asri Salon, dulu pernah buka salon. Oke. Iya. Berarti bisa ke Jorong Tran 200 belakang Indomaret atau tanyakan juga Asri Salon atau Asri Sasirangan ya. Oke, baik ya, sudah kita dengarkan ya Bu Pri, tiga narasumber kita memaparkan produknya, kemudian menyampaikan kesan-kesannya, dan juga tentunya ini kita harapkan semoga bermanfaat bagi seluruh rekan yang sedang memanfaatkan siaran kita, dan juga semoga kedepannya juga sukses terus. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada peran Disna Keren ya, yang mendukung IKBK kita. Outlet kita di Saranghalang nomor 19 RT 1. Torik Bakery. Bakery. Kalau dari arah Playhari setelah jembatan Parit sebelah kiri, ya. pinggir jalan ya. Iya, betul. Torik Bakery. Oke, luar biasa. Terakhir kita dengar langsung dari Bu Asri. Untuk harapan saya, ini produk sasirangan khususnya daerah Jorong, saya sangat berharap pemerintah desa atau pemerintah kecamatan bisa mensupport saya untuk sasirangan, karena selama ini belum